Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Anak-anakku, santriwan dan santriwati, pada video pembelajaran kali ini akan kami sampaikan beberapa evaluasi berbaikan dari setoran hafalan yang telah masuk ke saya dari kelas 71, 72, 73, 74, 75, dan 76. Perbaikan yang dimaksud adalah bagaimana kita bisa memperhatikan, bisa mengamalkan kaidah-kaidah tajwid di dalam membaca Al-Quran. Seperti bagaimana kita bisa mengeluarkan huruf dari tempat keluarnya, dari makhrajnya dengan benar. Bagaimana kita bisa memberikan hak huruf, kemudian juga kita bisa memberikan mustahak huruf. Hak huruf, ya, seperti bagaimana kita mengetahui misalkan huruf tersebut memiliki sifat idhar, kemudian huruf tersebut memiliki sifat syiddah, sifat isti'la dan sebagainya. Sementara mustahak huruf bagaimana kita bisa memberikan haknya, yaitu misalkan huruf tersebut memiliki sifat taqiq, tafkhim, atau dibaca idhar, dibaca ikhfa, dibaca idgham, seperti itu. Jadi untuk lebih jelas terkait perbaikan ini, mari disimak dengan betul apa yang akan saya sampaikan. Dan yang pertama, kalian bersuci, berwudu dengan baik, ya. Pastikan sudah berwudu, kemudian memakai pakaian yang rapih, kemudian sudah ada Al-Quran di depan kalian, kemudian menghadap kiblat dan perbaiki niat. Mari kita perbaiki niat kita ikhlas karena Allah tabaraka wa taala. Karena kalau kita ikhlas, kemudian kita yakin bahwa belajar Al-Quran ini mendatangkan banyak sekali kebaikan, mendatangkan banyak sekali keberkahan buat kita semua. Untuk itu, mari kita laksanakan, kita lakukan dengan sebaik-baiknya, sebaik-baik niat dan sebaik-baik kemauan dan sebaik-baik keistiqomahan. Mari kita mulai evaluasi perbaikan bacaan Quran surah Al-Mulk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Perhatikan, anak-anakku, sebelum membaca Al-Quran, kita senantiasa dianjurkan, disunahkan untuk membaca isti'adah, membaca ta'awud, yaitu meminta perlindungan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah. Ya, apabila kita hendak membaca Al-Quran, maka bacalah ta'awud. Dan dalam bacaan ta'awud ini ada beberapa yang ingin saya sampaikan terkait perbaikan. Yaitu masih banyak di antara kalian yang membaca ain pada lafaz a'udzu, ya. Ain ditukar dengan hamzah, yaitu a'uzu. Padahal dibaca a'u. Ain ketika ditukar dengan hamzah itu akan merubah makna. Dan di dalam ilmu qiraat disebut sebagai lahnul jali, kesalahan berat. Ya, kesalahan di dalam membaca Al-Quran ada dua, yaitu lahnul khafi dan lahnul jali. Dan ketika kita menambah harokat, mengubah huruf, mengganti huruf, itu berpotensi masuk ke dalam lahnul jali, dan orang yang terjatuh ke dalam lahnul jali
oleh ahli fikih dan ahli ilmu qiraat diharamkan ya. Tidak boleh untuk menjadi imam baik bacaan syir maupun bacaan jahar. Ini kalau terkait dengan lahnul jali yang ada pada surah Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah adalah rukun dari sholat kita. Makanya ketika ada imam yang membaca Al-Fatihah dengan terdapat padanya lahnul jali, maka konsekuensi dari fikihnya adalah sholatnya batal dan jamaahnya pun batal. Untuk itu, agar menjadi perhatian kita semua, mari kita senantiasa untuk memperbaiki bacaan kita agar sesuai dengan kaidah tajwid. Saya ulangi ta'awudnya. Kemarin di setoran minggu pertama itu banyak yang membaca a'uzu ya. Zal juga dibaca dengan zu. Padahal a'au, perhatikan ya. A'au, ain itu makhrajnya berada di tenggorokan bagian tengah ya. Jadi kalau kalian meraba leher ya, kalau apalagi kalau ini khusus yang laki-laki, maafan ya, meraba bagian leher itu ada jakun di tengah-tengah, itu dari situlah makhraj huruf ain. Jadi kalau mengucapkan huruf ain, au, di situ ada yang bergetar. A'udzu ya. Sekali lagi, jangan ditukar dengan huruf hamzah. Dibaca a'u ya. Kemudian za. Huruf zal pada lafaz a'udzu itu sering dibaca dengan a'udzu ya. Kemarin di setoran banyak yang membaca a'udzu. Tolong diperhatikan bahwa huruf zal berbeda sekali dengan huruf za. Kalau huruf zal itu hurufnya keluar dari ujung lidah, dari arah punggungnya ya, dan menempel pada ujung dua gigi seri atas. Ujung dua gigi seri atas ya. Kemudian za, zi, zu, baz, zi, zu, baz. Begitu ya. Kalau kita latihan, zi, zu, baz, zu, zani, zazna, minal, muzni, mazizan, zani, za. Za, bukan za ya. Kemudian kalau zai itu keluar dengan meletakkan ujung lidah paling depan, paling depannya nak, pada dinding dua gigi seri bawah, sehingga suara yang keluar di antara gigi seri dan gigi seri bawah. Ya, antara gigi seri atas dengan gigi seri bawah. Za. Beda. Za, zi, zu, baz. Zuzan, zani, zazna, minal, muzni, mazizan, zaniza. Beda ya, bedakan a'udzu dengan a'udzu. Oke, mari kita ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. To ya. Huruf to. To itu memiliki sifat isti'la. To itu huruf tebal ya, huruf tebal. To. Syaitan ya, syaitan. To itu merupakan huruf tebal yang perlu kita penuhi haknya. Hak huruf tebal ya dia dibaca tebal seperti itu. Kita ulangi bacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Minasy ya, shin. Di huruf shin itu ada sifat at-tafashi, yaitu udara dihembuskan di dalam mulut ya, begitu. Artinya adalah kita tebalkan, kita perbanyak hamburan desi suara di dalam mulut ya, sifat at-tafashi pada huruf shin. Ya, kita baca a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Ya, kita lanjutkan baca basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dilihat di situ bahwa lafaz Bismillahirrahmanirrahim ada ditemukan banyak kesalahan kemarin pada waktu kalian setoran ya via Japri, yaitu Ar-Rahmani Ar-Rahimi pada pengucapan huruf itu ya, kalimat itu. Ada yang mengatakan ada yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, ada kha. Jadi ha Ar-Rahman, huruf ha pada lafaz Ar-Rahman itu jangan ditukar, jangan diganti dengan kha, karena itu termasuk lahnul jali, mengubah makna. Pun demikian dengan lafaz Ar-Rahim ya, lafaz huruf ha pada lafaz Ar-Rahim jangan dibaca khim ya. Yang betul insyaallah seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ada satu lagi yaitu huruf sin. Huruf sin ya. Huruf sin memiliki sifat ar-rakhawah, yaitu bunyi dialirkan. Jadi jangan baca bismillah gitu, tapi dialirkan. Jangan bismillah, jangan gitu, tapi dialirkan ya. Karena huruf sin memiliki sifat ar-rakhawah. Juga huruf sin memiliki sifat as-safir, yaitu keluarnya suara desis ya. As-safir, suara desis. Juga sin memiliki sifat istifal ya, yaitu tarqiq, tipis, jangan sampai bismillah, tapi dibaca tipis, kemudian ada desisan, kemudian juga dialirkan suaranya. Seperti itu. Insyaallah begini bacanya yang betul. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo diulang bersama-sama. Diulang dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mari kita baca sekali lagi basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke ayat yang pertama dari surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ya, di situ bisa dibaca waqaf, bisa dibaca wasol ya, bisa berhenti, bisa juga boleh diteruskan. Di situ saya berhenti karena apa? Karena agar saya memberikan pembelajaran buat kalian bahwa ketika huruf kaf itu berhenti karena kaf memiliki sifat sifat ya. Kaf itu memiliki sifat syiddah dan juga al-hams ya. Syiddah kuat ya, bunyi ditahan tetapi suara keluar bersama keluarnya huruf. Jadi ak gitu ya. Kayak Allah, seperti kita mengucapkan Allahu akbar gitu ya. Ya, saya ulangi tabarak. Kemarin ba-nya itu dibaca panjang ya, banyak yang membaca panjang. Tabaraka itu kan mad tabi'i. Mad tabi'i itu cukup dibaca dengan 2 harokat ya. Diayun saja biar tidak kepanjangan. Tabaraka gitu. Tabaraka gitu ya. Saya ulangi. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Begitu ya. Alladzi juga di situ jangan allazi ya. Kemarin banyak yang baca allazi. Kemudian ada yang dibaca panjang karena di situ ada ya disukun, ternyata dibaca panjang allazi. Padahal harusnya tidak bisa panjang allazi. Ya. Saya ulangi. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Di allazi karena ada tasdid. Perhatikan tabaraka allazi ya, tabarakalladzi ada tasdid, mesti kita nabrahkan. Kita tekan ya. Tabarakalladzi, jangan dibaca tabarakalladzi ya, jangan ya, tapi dinaberkan, ditekan di situ. Saya ulangi. Tabarakalladzi biyadihil mulk
wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perhatikan, di situ ada ala juga dibaca 2 harokat saja. Kemudian syai'in qadir, jangan syai'in ya. Tanwin ya, fathah tanwin, kasrah tanwin, dhammah tanwin, dhammah tanwin ataupun nun sukun ketemu huruf qaf itu adalah dihukumi dalam kaidah tajwid ikhfa. Ketika huruf ikhfa ya, ada ikhfa, ada nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf-huruf tebal, maka ikhfanya pun harus mempersiapkan untuk tebal. Syai'in qa, syai'in qa. Beda dengan kalau bertemu dengan shin atau sin, min syai'in, min syai'in. Tapi kalau qaf itu langsung tebal. Syai'in qadir. Gitu ya. Kita ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perhatikan di qadir, di ro ya. Di qadir itu kan berakhir dengan huruf ro ya. Ro di situ adalah ro sukun, disukun karena diwaqaf, sukun arid ya. Kemudian sebelumnya sukun dan sebelumnya berharokat kasroh. Maka di situ dibaca tarqiq ro-nya ya, tipis. Syai'in qadir, tipis, senyum saja, meringis lah ya, terbuka mulutnya. Jangan dibaca syai'in qadir, jangan begitu ya, tapi dibaca syai'in qadir. Sekali lagi kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita lanjutkan ke ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Perhatikan pada lafaz alladzi. Batuk dulu. Alladzi itu ada syiddah ya, ada tasdid. Di situ harus ada naber ya, nabrah, ditekan. Alladzi, jangan alladzi tapi ditekan. Alladzi, zi-nya juga tidak panjang. Zal, ingat ya, jangan pakai allazi ya. Perhatikan, jangan allazi. Alladzi. Saya ulangi, alladzi, kha. Di situ kha huruf tebal, lam huruf tipis, qaf huruf tebal. Khalaqo ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi, ulangi, alladzi khalaqo. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, ada qalqalah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jangan dibaca amalan ya. Tapi kalau di waqaf ahsanu amala. Kemarin banyak yang masih membaca amalan ya. Sekali lagi saya ulangi. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sekali lagi. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Perhatikan
azizul, jangan sampai ajijul ya. Jangan sampai azizul ya, tapi azizul. Ghafur ra ya, jangan go. Jangan azizul ghafur ya, tapi ra. Ra ghiru ber ra ya. Ghafur. Perhatikan pada lafadz ra terakhir tuh, huruf terakhir pada huruf terakhir ra pada lafadz al-ghafur. Ra dhammah, tapi karena diwaqaf menjadi ra sukun. Kemudian sebelum ra sukun adalah wawu sukun ya. Kemudian fa-nya itu berbaris dhammah, baris atas. Maka dibaca ra-nya ra tafkhim, ra tebal. Kalau tadi yang di ayat pertama ya, syai'in qadir, ra-nya adalah ra tarqiq, ra tipis. Kalau sekarang adalah ra tafkhim, ghafur ya. Wa huwal azizul ghafur. Wa huwal azizul ghafur. Ra ya. Wa huwal azizul ya. Wa huwal, lamnya itu lam tawasud ya. Sifat tawasud dialihkan sedikit. Wa huwal azizul ghafur. Tebal ya ra-nya ya. Ya, kita lanjutkan ayat yang ketiga. Perhatikan. Alladzi ya, masih dinabrohkan, ditekan. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqo. Ko-nya perhatikan. Ko ya. Ko-nya juga tidak dibaca tibaqon ya. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqo ya. Ma taro, ronya ro tafkhim, ma taro fi khalqi rahman. Huruf qaf karena huruf isti'la ya. Jadi lidah terangkat ke atas terlebih dahulu, baru bunyi huruf menyusul. Ini termasuk huruf-huruf tebal. Fi khalqir rahmani min tafawut ya. Wut itu di situ bukan wut, bukan ya, bukan panjang tapi pendek. Kemudian farji'il, ro juga ro-nya ro tafkhim ya. Farji'il basara, shad ya, huruf shad perhatikan. Shad merupakan huruf yang memiliki sifat istimewa ya. Dia memiliki sifat al-hams ya, ada hembusan napas, kemudian rokhawah dialirkan ya, as ya. Kemudian juga sofir, ada desisan. Sosi subas ya, ada sosi subas, ada desisan. Kemudian juga isti'la, tebal ya, kayak qaf tadi. Makanya kita tunaikan hak huruf shad. Farji'il basara hal tara min futur ya. Ro-nya ro tafkhim karena didahului dengan sukun, wawu sukun dan to berharokat dhammah. Kita baca dari awal ayat yang ketiga ini. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Sab'a samawati tibaqa. Perhatikan, saya ulangi. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Jangan ming ya. Min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Kita lanjutkan ayat yang keempat ya. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا
ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Perhatikan, thumma di situ ada mim di tasydid ya, ditahan dua harokat ya. Thumma ketemu, kemudian di depannya ada huruf ro disukun, maka dia dibaca tafkhim tebal. Thumma rji'il basara. Ya, di sini pada kalimat basara ya, lafaz basara itu banyak yang membaca basaro ya kemarin. Dari kemarin banyak dibaca thumma rji'il basara. Baik kelas 71, 72, 73, 74, 75, 76 banyak yang membaca basaro. Karota ini yang qalib ilaikal basaro lagi. Tapi dibaca basoro ya. Perhatikan, thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru. Ilaikal basaru ya. Jangan basoro lagi. Khasi'au wa huwa hasir. Saya ulangi lagi, saya baca. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Roknya ro tarqiq ya, tipis, karena ro-nya ro sukun arid, kemudian sebelumnya berharokat sebelumnya sukun, kemudian sebelum sukun berharokat kasroh, jadi dibaca tarqiq tipis, dan dihukumi di situ adalah mad arid sukun ya, dibaca 2, 4 atau 6 harokat ya. Kita ulangi, ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Ya, kita lanjutkan ayat berikutnya, ayat yang kelima. Kita baca 5 ayat saja ya. Ini ayat yang kelima. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Perhatikan, walaqad, dalnya itu adalah memiliki sifat qalqalah, dipantulkan suaranya. Tapi jangan mantulkan, jangan ada hamzah, jangan walaqad gitu ya. Tapi lembut saja. Walaqad. Jangan walaqad gitu. Jangan ada hamzah, jangan ada tambahan hamzah. Kita ulangi. Walaqad nun tasdid ya, ada nun tasdid ditahan. Walaqad zayyana as-samaa'a dunya, as-sama ya. As-sama itu ada mad tabi'i, kemudian di depannya ada hamzah dalam satu kalimat ya. Dibaca 4 atau 5 harokat. Kalau di dalam qiraat riwayat Imam Hafs itu dibaca 5 harokat ya. Walaqad zayyana as-samaa'a dunya. Kenapa enggak dunya ya? Kenapa enggak dunya? Kenapa dunya ad-dunya? Nun sukun ketemu ya, kenapa enggak dibaca idgham di situ ya? Kenapa enggak dibaca idgham? Kenapa? Pertanyaannya, kenapa? Kalau misalnya ditanya ya, maaf. Kalau ditanya kenapa di situ enggak dibaca ad-dunya? Ya, kenapa enggak idgham bi gunah? Tapi kenapa dibaca ad-dunya ya? Jawabannya adalah kita mengikuti riwayat yang sampai kepada kita.
yaitu qiraat Imam Asim, riwayat Imam Hafs dari jalur Asy-Syatibiyah. Di dalam kitab Tuhfatul Atfal ya, karya Syekh Sulaiman Al-Jumzuri rahimahullahu taala, beliau menyampaikan di dalam kitabnya, dalam sebuah nazam, dalam sebuah bait syair tentang idgham ya. Di situ beliau sebutkan lakinnaha qismun yudghama fihi bi ghunnatin biyan mu'lima illa idza kana bi kilmatin fala tudhim ka dunya thumma sinwanin tala ya. Lakinnaha qismun yudghama. Tetapi idgham itu ada dua bagian, fihi bi ghunnatin biyan mu'lima. Yaitu ada bagian pertama dibaca idgham gunah, dan ada juga terkumpul padanya biyan mu'lima, yaitu ya, nun, mim, dan waw ya. Kemudian tetapi ada illa idza kana bi kalimatin fala, tetapi ada pengecualian, yaitu tudhim kadunya tsumma sinwan tala. Kalau ada di kalimat kadunya, dunya dan sinwan itu dibaca jelas, tidak boleh dibaca idgham seperti itu ya. Maka kita baca di situ adalah idhar ya. Kita ulangi. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Perhatikan dunia tadi jelas ya. Bimasabiha, bimaso ya, perhatikan sodnya, isti'la as-safir ya, al-hams ya, isti'la. Kemudian dia disertai suara desis, kemudian tebal. Bimasabiha waja'alnaha rujuman lisyayatin. Jangan dibaca rujuman ya, tapi langsung idgham bila gunah, ketemu lam di situ ya, tanwin ketemu lam. Rujuman lisyayatin, ingat lish sampai berhembus ya, sampai mengumpul di dalam rongga mulut. Lish itu adalah tafasyi ya, shin ya. Lisyayatin, po memiliki sifat isti'la, tadi kita sebutkan di awal, ketika berharokat fathah dia tebal, kasroh juga tebal ya. Po, pi, tu, ba, po. Po, ti, tu, ba, po. Tu, ta, tani, ta, tana, minal, mutani, mati, ta, tani, ta. Itu kalau dibuatkan latihan ya. Po, ti, tu, ba, po. Lisyayatin. Perhatikan. Wa a'tadna, jangan wa'a ya, tapi ainnya jelas. Wa a'tadna. Tadna, dalnya itu adalah mantul, dipantulkan qalqalah. Wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Basin ya. Huruf sin memiliki sifat as-safir ya. Afan, tadi huruf sya ya. Di syayatin, sya itu shin itu tidak ada tidak ada memiliki sifat as-safir. Maaf tadi terbalik ya. Harusnya shin itu shin gede ya. Sin gede itu shin ya. Sya itu dia memiliki sifat al-hams, rokhawah, istifal, infitah, isma, dan at-tafashi ya. Sedangkan sin tipis, sin lahum adzabas sa'ir, sin itu memiliki sifat al-hams, rokhawah sama, istifal sama, masih infitah, ismat sama, tapi dia juga memiliki sifat as-safir, ada desisan. Kalau shin tidak ada desisan tapi ada tafashi, tapi kalau sin tipis itu ada as-safir ya, ada desisan. Adzabas, sampai keluar desisannya. Adzabas sa'ir, karena sin juga memiliki sifat ar-rakhawah, dialirkan suaranya. Adzabas sa'ir. Perhatikan ya. Ro-nya dibaca tebal apa tipis? Ro-nya dibaca tipis karena ro di situ disukun ya, ro arid, sukun arid, kemudian afan bukan ro arid, sukun arid ya.
Ro dibaca tarqiq karena di situ menjadi sukun arid, kemudian sebelum sukun arid ada ya sukun, kemudian sebelum ya sukun adalah baris bawah. Jadi dibaca tarqiq tipis. Lahum adzabas sa'ir. Langsung meringis mulutnya, jangan mingkem. Kalau mingkem jangannya sa'ir ya, jadinya tebal. Saya ulangi. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Ya, begitu. Hari ini kita belajar Quran surah Al-Mulk atau surah Tabarok ayat 1 sampai 5. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan yang kedua kali ini. Melalui video pembelajaran ini saya menyampaikan perbaikan dari setoran yang sudah disampaikan, dan mudah-mudahan video ini ditonton sampai tuntas, kemudian disimak, diikuti, sehingga kita terhindar dari kesalahan-kesalahan di dalam membaca Quran surah Al-Mulk ayat 1 sampai dengan 5. Demikian yang bisa saya sampaikan. Insyaallah biiznillah kita akan lanjutkan di pekan depan pembacaan Quran surah Al-Mulk ayat 6 sampai dengan ayat 10. Dan mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala memudahkan kita di dalam melakukan pembacaan Quran surah Al-Mulk ini sampai 30 ayat. Terima kasih, dan saya berwasiat kepada kalian semua, terutama kelas 71, 72, 73, 74, 75, dan 76, serta hadirin sekalian, untuk senantiasa terus memperbaiki kualitas, memperbaiki mutu bacaan Al-Quran kita. Kita senantiasa belajar, kalau bisa datangi guru, bertalaki langsung, mengikuti langsung proses pembelajaran, menirukan apa yang diucapkan oleh guru-guru kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.